Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus dan RPP, yaitu yang pertama pengertian silabus. Jadi pengertian silabus yaitu adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Itu pengertian silabus. Sedangkan pengertian RPP di sini adalah RPP itu sendiri adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pengertiannya adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Dan RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar, yaitu guru sebelum mengajar itu harus membuat RPP terlebih dahulu dan wajib membuat RPP terlebih dahulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Prinsip pengembangan silabus dan RPP. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus, yaitu yang pertama ilmiah. Jadi keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai cakupan indikator. Jadi materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan konstekstual. Materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Jadi keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas dan konkret agar mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum
yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kelima, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Yang keenam, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketujuh, RPP harus sesuai dengan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang kedelapan, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kesembilan, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang ke-10, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Yang ke-11, yaitu RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ke-12, yaitu RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP. Langkah pengembangan silabus yaitu menulis identitas mata pelajaran. Yang kedua, perumusan standar kompetensi. Yang ketiga, perumusan kompetensi dasar. Yang keempat, penentuan indikator. Yang kelima, penentuan materi pokok. Yang keenam, penentuan pengalaman belajar. Yang ketujuh, penentuan alokasi waktu. Dan yang kedelapan, yaitu penentuan sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu langkah pengembangan RPP. Langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semua merupakan satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Rafiqoh, NIM T 2018-4101. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Ufi, yaitu tentang langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP. Yang pertama yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama meliputi menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, perumusan standar kompetensi. Yang ketiga, perumusan kompetensi dasar atau yang disebut KD. Kemudian penentuan indikator. Yang kelima, penentuan materi pokok. Yang keenam, penentuan pengalaman belajar. Yang ketujuh, penentuan alokasi waktu. Yang terakhir yaitu penentuan sumber belajar. Sedangkan untuk langkah-langkah pengembangan RPP meliputi mencantumkan identitas, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran, menentukan metode pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, kemudian memilih sumber belajar. Memilih sumber belajar ini bisa melalui lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Kemudian menentukan sebuah penilaian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.